Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan dan telekomunikasi. Teknik jaringan komputer dan telekomunikasi merupakan ilmu berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma dan pemrograman komputer, perakitan komputer, dan perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak dan internet. Jaringan komputer ada dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagai data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja dengan mulus. Untuk membuat sebuah jaringan, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Setiap titik akhir kadang disebut dengan host. Dalam jaringan memiliki pengenal unik, seringkali alamat IP atau alamat media access control yang digunakan untuk menunjukkan sumber atau tujuan transmisi, endpoint, dan dapat mencakup server, komputer pribadi, telepon, dan berbagai jenis hardware jaringan. Sebuah jaringan perangkat juga mungkin dibuat dengan menggunakan gabungan teknologi kabel dan wireless. Kata telekomunikasi berasal dari Yunani, tele dan kencan. Tele berarti jarak, sedangkan komunikasi berarti transmisi informasi atau koneksi dari satu simpul titik ke simpul lain. Telekomunikasi adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengirimkan sebuah informasi. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, atau objek lainnya. Di dalamnya, telekomunikasi ini dapat menyampaikan data dari satu tempat ke tempat lainnya yang memiliki lokasi berjauhan. Selanjutnya, ada sejarah jaringan. Sejarah jaringan komputer dimulai dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940-an di Amerika yang dibuat oleh proyek untuk pengembangan komputer di laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Pada awalnya, penemuan tersebut digunakan untuk memanfaatkan sebuah perangkat komputer untuk keperluan bersama. Idenya adalah untuk mengerjakan beberapa tugas tanpa membuang waktu kosong yang terlalu banyak. Maka dibuatlah proses beruntun sehingga program bisa dijalankan dalam beberapa komputer. Kemudian, pada tahun 1950-an, ketika komputer mulai berkembang, semua sampai tercipta superkomputer. Maka sebuah komputer harus melayani beberapa tempat yang tersedia terminal. Untuk itu ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS, yaitu Timing Sharing System. Maka untuk pertama kalinya bentuk jaringan network komputer diaplikasikan pada sistem TSS. Beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan host komputer. Pada tahun 1973, kata dikenal sebagai kelahiran dan dari internet atau jaringan internasional. Terdapat dua orang ahli komputer yang mengembangkan dan juga mengusulkan sebuah jaringan yang bersifat sangat luas dan dapat digunakan oleh semua orang di dunia. Vinton Cerf dan juga Bob Kahn adalah kedua orang tersebut yang membuat sebuah gagasan besar yang sebenarnya menjadi sebuah cikal bakal dari terciptanya internet atau international network. Saat ini, internet pun sudah menjelma menjadi jaringan terbesar yang ada di dunia dan dapat menggunakan setiap orang berbagai belahan dunia. Fungsi jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Dengan adanya jaringan komputer seperti internet dan lain-lain dapat memudahkan Anda untuk melakukan pertukaran data atau dokumen dengan mudah. Anda dapat mengirim dan menerima data melalui komputer kapan saja menggunakan internet. Adanya jaringan komputer juga dapat membuat informasi yang diterima setiap harinya dapat berjalan secara up to date. Karena dapat diakses kapan saja dan proses pengiriman informasi juga sangat mudah dan cepat sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.
Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya memiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Ada juga LAN yang menggunakan jaringan wireless dengan Wi-Fi dan dikenal dengan nama Wireless Local Area Network atau WLAN. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. LAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. WAN, Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagian besar WAN seperti internet tidak memiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemimpinan atau pengelolaan kolektif atau terdistribusi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, dan X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. PAN, Personal Area Network. Sama seperti LAN, jenis-jenis komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya menggunakan jenis jaringan ini digunakan berbagai resource seperti internet. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. Campus Area Network. Bisa dibilang mirip dengan jenis komputer MAN, tapi terbatas pada universitas atau akademi. Jaringan ini biasa disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik, lab, ilmail, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. 2. Internet. Internet adalah jaringan komputer yang terbesar yang dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputer termasuk PC, laptop, persistent, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. VPN. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor, satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan transmisinya terbagi atas dua, yaitu broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Kedua, yaitu point to point. Jenis yang kedua ini adalah jaringan point to point, tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Perangkat dalam jaringan komputer ada 8. Yang pertama, server. Server berperan sebagai media penyimpanan data dan mengelola jaringan komputer. Yang kedua, kabel jaringan. Untuk menghubungkan klien dengan server atau perangkat lainnya diperlukan adanya kabel jaringan. Yang ketiga, hub dan switch. Hub dan switch adalah dua perangkat berbeda yang memiliki satu kegunaan yang sama, yaitu menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan. Yang keempat, network interface card atau NIC. Network interface card seringkali disebut sebagai LAN card yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam sebuah jaringan. Sebagian besar komputer modern saat ini sudah memiliki NIC secara built-in. Yang kelima, router. Router adalah perangkat jaringan yang berperan untuk menghubungkan jaringan kabel LAN dengan jaringan nirkabel WAN dan mengelola lalu lintas data dalam jaringan tersebut. Yang keenam adalah Router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dalam sebuah jaringan nirkabel.
Yang ketujuh adalah wireless card. Wireless card adalah sebuah perangkat untuk menangkap sinyal dan menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan nirkabel. Yang ke-8, modem. Modem adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan media layanan internet atau ISP. Topologi jaringan komputer ada 5. Yang pertama, bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua, ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga, star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Yang keempat, tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon, yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dan pohon. Kelebihan dan kekurangan topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini atau hybrid, menggunakan adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang kelima, mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut atau absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Ada pula manfaat jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer dapat sharing resource data program peripheral komputer. Yang kedua, jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. Yang ketiga, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Fungsi dari telekomunikasi adalah untuk mengirim dan menerima data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Jaringan telekomunikasi bisa berjalan bila memiliki hardware dan software yang sesuai atau cocok satu sama lain, sehingga bisa bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Peranan telekomunikasi. Teknologi ini bisa mengirimkan suatu informasi atau menerima informasi antar pihak yang berjauhan. Dengan adanya teknologi ini, jarak yang jauh sudah tidak ada lagi. Kemajuan telekomunikasi untuk berkomunikasi dengan teman atau keluarga yang jauh tidak ada hambatan lagi. Jenis-jenis telekomunikasi, yang pertama ada telegraf, telepon, televisi, radio, dan juga telepon bergerak, dan ada faxmail. Apa saja manfaat telekomunikasi itu? Yang pertama, kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Yang kedua, mempercepat komunikasi. Yang ketiga, mempersingkat waktu dalam memangkas biaya. Yang keempat, dapat melakukan interaksi dengan baik. Yang kelima, komunikasi lebih efisien. Yang keenam, mempermudah komunikasi.